Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang panduan penerapan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Di mana profil pelajar Pancasila ini diambil dari Surat Keputusan Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Menu pembahasan pada kali ini ada 4. Yang pertama, urgensi. Alasan penting profil pelajar Pancasila itu diwajibkan di kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, itu posisi profil pelajar Pancasila dalam struktur kurikulum. Dan yang ketiga, penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dimensi, elemen, subelemen yang meliputi tentang karakter dan kompetensi. Selanjutnya adalah urgensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, sebagai bintang penuntun pembelajaran, di mana profil pelajar Pancasila dituntut untuk menjadi penuntun kebijakan-kebijakan arah pendidikan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun sekolah. Dan yang kedua, menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang belajar. Next, selanjutnya adalah urgensi profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu sebagai rujukan perancangan kurikulum, di mana profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Di mana tujuan pendidikan nasional dikatakan berhasil apabila dapat mencetak pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, profil pelajar Pancasila ini merupakan intisari dari standar kompetensi kelulusan, di mana di bawah standar kompetensi kelulusan itu meliputi dari standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah urgensi profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, di mana profil pelajar Pancasila ini dibentuk atas satu diskusi dari Menteri Pendidikan dengan satu pertanyaan besar, pelajar dengan profil atau karakter dan kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, sehingga terciptalah output dari sistem pendidikan nasional, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Di mana kita ambil 3 frasa utama. Yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, di mana belajar diharapkan terus belajar sepanjang hayat tanpa henti. Kemudian yang ketiga adalah berkompeten, di mana pelajar mampu berkompeten sesuai dengan zaman. Karena zaman itu terus berubah, maka pelajar harus terus berkompeten sesuai dengan pendidikan yang ada di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah karakter dan perilaku nilai-nilai Pancasila, di mana pelajar diharapkan untuk memiliki karakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat diterapkan di dalam sekolah melalui 4 kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler pembelajaran di kelas. Di dalam kelas, kita juga harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah kegiatan koorurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek, di mana salah satu keunggulan dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan bakat dan minat. Dan yang terakhir yaitu budaya sekolah, yaitu pembiasaan dan budaya warga sekolah. Dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong.
Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya harus saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial atau tidak sendiri-sendiri. Di mana penerapan profil pelajar Pancasila ini, keenam dimensi ini harus saling berkaitan. Artinya adalah ketika mandiri dan bergotong royong, ketika kita menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran di kelas, itu kita juga harus mengaitkan antara pelajaran dengan keenam dimensi kunci dari profil pelajar Pancasila. Sehingga dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Baik, selanjutnya adalah elemen dan subelemen, di mana subelemen yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelajar mampu memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada elemen yang pertama, ini memiliki 5 elemen kunci. Yang pertama adalah akhlak beragama, di mana pelajar mampu menerapkan agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang beragama Islam, misalnya, pelajar mampu menerapkan rukun iman dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga pelajar mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah akhlak pribadi, di mana itu menyangkut sifat pribadi seperti mandiri, bertanggung jawab dan percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Ini bersangkutan terkait akhlak pelajar dengan kehidupan sosialnya seperti temannya, gurunya, atau orang tuanya. Kemudian yang keempat, akhlak kepada alam. Ini pelajar mampu memahami, mampu memberikan timbal balik kepada alam sehingga dapat menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian yang kelima, akhlak bernegara, di mana pelajar menyadari hak dan kewajiban sebagai warga bernegara. Kemudian untuk selanjutnya ini merupakan tabel dari alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini ada subelemen, di mana subelemen ini memiliki fase-fase. Ada dari fase PAUD sampai fase kelas 10 sampai 12. Sini ini dapat menjadi acuan untuk guru ya, untuk guru agar guru tuh dapat lebih memahami implementasi dari elemen akhlak beragama. Baik, next selanjutnya adalah elemen dan subelemen yang keempat, yaitu dimensi mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Ada 2 elemen kunci dari dimensi mandiri. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar mampu membaca situasi yang sedang ditimpa oleh pelajar itu sendiri gitu. Pelajar yang sedang ditimpa oleh diri itu. Maka pelajar mampu sadar terkait timbal balik apa yang harus ia berikan terhadap situasi yang sedang ia hadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Nah, di sini adalah tabel dari alur perkembangan dimensi mandiri. Sini juga dijelaskan terkait penjabaran dari dua elemen kunci dari dimensi mandiri. Dijabarkan sesuai dengan fase-fasenya dari fase PAUD sampai fase kelas 12. Selanjutnya adalah elemen dan subelemen yang kedua, yaitu dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur,
lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ada 4 elemen kunci. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, termasuk toleransi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan berinteraksi antar budaya, di mana pelajar mampu berinteraksi dengan budaya lain. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat, keberkeadilan sosial, di mana pelajar mampu memiliki sifat adil dalam bersosial. Kemudian ini merupakan tabel dari alur perkembangan dimensi berkebinekaan global, di mana di dalamnya terdapat penjabaran-penjabaran dari kunci elemen. Keempat kunci elemen dari dimensi kebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah elemen. Elemen dan subelemen yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen. Yang pertama adalah kolaborasi, di mana pelajar mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan pelajar lainnya untuk melakukan sebuah kegiatan. Kemudian yang kedua adalah kepedulian, di mana pelajar memiliki rasa peduli terhadap pelajar lainnya. Dan yang ketiga adalah berbagi, agar pelajar saling berbagi, baik berbagi ilmu, berbagi tenaga, agar sama-sama melakukan kegiatan lebih mudah dan lebih ringan. Ini merupakan tabel dari alur perkembangan dimensi gotong royong, di mana memiliki subelemen yang berfase-fase dan memiliki penjabaran dari elemen. Baik, next selanjutnya adalah elemen dan subelemen yang keempat, yaitu dimensi mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Ada 2 elemen kunci dari dimensi mandiri. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar mampu membaca situasi yang sedang ditimpa oleh pelajar itu sendiri gitu. Pelajar yang sedang ditimpa oleh diri itu. Maka pelajar mampu sadar terkait timbal balik apa yang harus ia berikan terhadap situasi yang sedang ia hadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Nah, di sini adalah tabel dari alur perkembangan dimensi mandiri. Di sini juga dijelaskan terkait penjabaran dari dua elemen kunci dari dimensi mandiri. Dijabarkan sesuai dengan fase-fasenya dari fase PAUD sampai fase kelas 12. Elemen dan subelemen yang kelima adalah dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Di mana ada 3 elemen kunci. Yang pertama, memperoleh serta memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi gagasan. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri, di mana pelajar diharapkan dapat memproses informasi yang didapatkan, tidak langsung menyimpulkan sendiri. Karena ketika pelajar menyimpulkan sendiri, itu akan menimbulkan perdebatan-perdebatan. Maka di sini pelajar harus benar kritis untuk menyimpulkan sebuah gagasan. Kemudian ini merupakan tabel dari alur perkembangan dimensi bernalar kritis, di mana memiliki subelemen yang berfase-fase dengan penjabaran dari setiap elemen kunci. Elemen kunci. Kemudian selanjutnya adalah elemen dan subelemen yang keenam, yaitu dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ada 3 elemen kunci. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang original. Yang ketiga, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Sini berbasis proyek itu merupakan dimensi kreatif. Kemudian ini adalah tabel dari alur perkembangan dimensi kreatif.
subelemen yang berfase-fase sesuai dengan fasenya dari PAUD sampai kelas 12 dan memiliki penjabaran dari setiap elemen kunci, di mana penjabaran ini berfungsi untuk memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait panduan penerapan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Semoga guru dapat mempelajarinya dengan baik sehingga tujuan pendidikan di Indonesia itu dapat lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.